Itu yang sampai menghadang anak-anak itu. Kalau sampai berani lewat di depan rumahnya, dia ngadang pakai senjata itu, bawa celurit. Akhirnya pada takut semua. Jadi sampai mereka nggak berani lewat di jalan itu. Open Mic ANB. Ustadz, ini ada yang unik di bulan Ramadan. Salah satunya adalah kita kan sahur, Ustadz ya. Nah, di masyarakat itu biasa mereka keliling kampung buat banguni warga. Kadang ada yang ya mungkin diketuk pintunya, atau mungkin ada yang bawa alat yang dipukul-pukul, ada yang teriak-teriak. Nah, ternyata sempat rame waktu itu, terjadi cekcok gitu, Ustadz, antara yang tim bangunin sahur dengan salah satu warga. Ternyata warga ini ngerasa cara ini tuh mengganggu saya gitu ya. Jadi akhirnya ya sempat ada ketegangan-ketegangan dan kemudian viral gitu. Menurut Ustadz gimana nih tanggapannya kaitannya dengan bangunin sahur rame-rame keliling, kemudian ada yang terganggu. Sebenarnya ya nggak tahu ya, boleh dibilang yang salah siapa atau gimana. Menurut Ustadz gimana nih? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita sepakat yang namanya ganggu itu nggak boleh. Meskipun tidak semua suara keras itu ganggu. Adzan itu suara keras. Namun kita tidak boleh mengatakan, wah adzan itu ganggu saya. Karena yang namanya adzan punya hak untuk dikeraskan. Tayyib. Selanjutnya berkaitan dengan membangunkan sahur tadi. Memang model seperti yang umum di masyarakat ya. Kalau di Jawa Timur tuh nyebutnya patrolan. Di kampung saya ada itu, Masya Allah, dari mulai jam 2. Gitu. Anak-anak kemudian termasuk yang gede-gede juga ikut, SMA, bahkan yang sudah lulus SMA. Dan salah satu fenomenanya bukan cuman suara, tapi banyak barang yang hilang. Jadi ember-ember, kadang ibu saya naruh ember, paginya udah hilang. Kemudian mereka nabuh botol, dan mereka membuat suara yang kencang sekali. Bahkan ada yang kadang bawa organ tunggal itu. Terus bawa drum band. Jam 2 itu udah mulai. Sehingga kami kalau pulang kampung, yang biasanya kami waspadai adalah anak-anak. Kalau mereka dengar tuh sampai nangis. Nah, seperti ini sebenarnya fenomena yang diizinkan secara syariat atau tidak. Pertama, kita sepakat ini ganggu. Maka kita yakin andaikan itu dilakukan di luar Ramadan tanpa ada budaya, orang akan menolak bareng-bareng. Bahkan pelakunya bisa masuk pada tindakan kriminal. Teriak-teriak, nabuh genderang malam-malam di saat orang sedang istirahat. Tapi mengingat mereka punya pembelaan bahwasanya itu adalah budaya, tradisi yang sudah turun-temurun seperti itu, akhirnya itu dibiarkan. Meskipun di beberapa tempat kadang berusaha untuk dihilangkan, tapi kadang muncul kembali. Karena sudah dari dulu. Saya sejak kecil juga seperti itu. Bahkan saya waktu masih SD pernah terlibat dalam barisan anak-anak yang nabuh genderang di waktu jam 2 sampai jam 3. Baik. Cuman kita paham bahwa yang namanya budaya dan tradisi kalau itu justru ganggu, bertentangan dengan syariat, seharusnya diluruskan dan bukan dipertahankan. Itu kata kunci. Budaya ini kira-kira baik atau tidak? Kalau kita sepakat nggak baik, ya jangan dipertahankan. Dulu Nabi SAW, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Ahmad dari Abdullah bin Umar, beliau pernah datang ke masjid karena ada beberapa sahabat yang sedang sholat tahajud, tapi suaranya kenceng-kenceng. Yang ini sholat sendirian, baca Quran kenceng, yang ini baca Quran kenceng, dan seterusnya. Lalu Nabi SAW mengatakan, innakum tunajawna rabbakum. Kalian itu sedang bermunajat dengan Rabb kalian. Fala tarfa'u ba'dakum ala ba'din bil Quran. Maka janganlah kalian mengangkat suara kalian dalam membaca Al-Quran. Karena masing-masing fokus sendiri-sendiri dengan bacaannya. Nggak perlu saling kenceng-kenceng. Akhirnya ganggu antara satu dengan yang lain. Juga dalam riwayat An-Nasa'i, Al-Baihaqi dan yang lainnya, dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi SAW mengatakan, kullukum munajin rabbakum, fala yu'diyanna ba'dakum ba'da. Fala yu'diyanna ba'dukum ba'da. Kalian itu sedang bermunajat
sedang berzikir, bermunajat dengan Rabb kalian, maka jangan sampai antara satu dengan yang lain saling ganggu. Karena suaranya yang kencang. Jika suara Quran saja dibaca keras, yang itu mengganggu sebelahnya yang sedang baca Quran, akhirnya ini juga ikut dinaikkan suaranya. Itu dilarang oleh Nabi SAW. Apalagi suara yang, tentu saja ini bukan suara ibadah. Karena yang dikeluarkan adalah suara kadang botol dipukul, ember dipukul, kemudian panci dipukul. Kadang tutup panci itu dibuat, apa namanya ini? Dua tutup panci dipukulkan. Masya Allah. Akhirnya keluar suara yang orang mungkin mendengarnya akan sangat tidak nyaman. Tapi itu dianggap sebagai hal yang baik. Karena niat mereka adalah ini membangunkan orang sahur. Niat yang baik tidak bisa membenarkan perbuatan yang buruk. Orang maling misalnya dengan niat sedekah, kita akan mengatakan maling tetap dosa. Kamu harus tinggalkan. Walaupun niatnya baik. Maka niat yang baik harus diiringi dengan hal yang baik. Tidak boleh dilakukan dengan cara yang buruk. Sehingga yang ganggu seperti ini seharusnya tidak boleh dipertahankan. Walaupun dia punya niat baik, yaitu dalam rangka membangunkan orang sahur. Baik Ustaz, itu tadi kan kata kunci saja. Yang diulang-ulang itu adalah kalau ganggu, kalau ganggu. Kalau berarti warga ini sepakat, ini bukan mengganggu. Bahkan mereka ngerasa ini diperlukan. Sehingga Mereka akhirnya terhibur. Terhibur dengan bisa jadi terhibur atau mungkin kalau nggak muncul yang keliling itu nggak ngerasa Ramadan Ustaz. Jadi ya itulah ruhnya Ramadan itu ketika jam 2 itu udah start pasukan keliling. Nah, kalau misalkan Ustaz, katakanlah satu kampung, satu RT, RW, bahkan mungkin satu dukuh Ustaz, kayak kita kerajaan nih. Udah sepakat satu kerajaan, seluruh warga tidak ada yang terganggu. Bahkan mereka berani bayar Ustaz. Ada yang ngerasa, tolong nanti rumah saya digedornya paling keras misalkan. Ini kamu tak kasih 50.000, 100.000. Artinya kan dia nggak ngerasa terganggu sama sekali. Bahkan seneng kalau rumahnya itu digedornya makin keras atau teriak-teriak. Berarti kan kalau kata kuncinya adalah ganggu, hilang kata ganggu ini berarti boleh kan, nggak ada masalah. Apakah itu juga bisa dikatakan sudah sesuai dengan syariat Ustaz? Kan tadi kan syariat melarang kalau ganggu Ustaz. Nah ini kan mereka nggak melakukan dosa karena nggak ada yang terganggu gitu ya. Nah berarti apakah itu, atau ada nggak cara lain Ustaz ya? Cara lain bangunin sahur yang sesuai syariat. Kalau misalkan ada yang nggak setuju nih pakai cara ini, oke lah ganti cara lain. Apa caranya misalkan? Nah tapi kalau yang setuju ya sudah. Berarti boleh nggak kita bilang silahkan selama satu dukuh, satu kabupaten mungkin bisa jadi dilombakan gitu. Itu gimana Ustaz? Kalau ini kira-kira perumpamaan yang imajinatif atau ada kemungkinan real terjadi? Karena sampai gini, satu masyarakat sepakat tidak ganggu. Karena begini, yang menjadi alasan itu Ustaz, karena di satu kampung itu gak ada yang komplain Ustaz. Ya, bahkan mereka ya sudah, itu sudah lumrah, sudah. Kenyataannya seperti di kampung saya itu kan sudah bertahun-tahun dari saya kecil ya. Jadi mungkin tradisi itu sebelum saya juga sudah ada mungkin ya. Tapi saya masih ingat waktu saya kecil, mungkin saya kelas berapa waktu SD itu, mungkin kelas 3 atau kelas 4, tidurnya nggak di rumah. Kalau sudah mau ikut kayak gini, tidurnya di musola. Jam 2 bangun, bersama komplotan anak-anak itu. Kemudian kita keliling kampung dengan kayak gitu. Namun, kenyataannya ada beberapa orang yang kadang marah, kadang emosi, bahkan kita kadang disiram air, ya, suruh bubar kan. Terus saya masih ingat itu ada salah satu guru saya, bahkan beliau kepala sekolah tempat saya belajar, itu yang sampai menghadang anak-anak itu. Kalau sampai berani lewat di depan rumahnya, dia ngadang pakai senjata itu, bawa celurit. Kayaknya pada takut semua. Jadi sampai mereka nggak berani lewat di jalan itu. Kita menghindar cari jalan yang lain. Sehingga pada kenyataannya, yang sudah bertahun-tahun membudaya itu pun masih banyak orang yang nggak suka. Dan itu unsur tokoh masyarakat yang mereka nggak suka dengan itu dan menganggap itu sebagai tindakan yang mengganggu. Bahkan seingat saya pernah ada kejadian ya, sampai ditungguin polisi. Ada beberapa polisi yang jaga untuk menghindari jangan sampai ada yang lewat, anak-anak yang seperti ini. Akhirnya mereka ya tetap kucing-kucingan.
Di sana ada, kemudian ketika dikejar bubar, gitu. Jadi kalau disebut satu warga itu nggak ada yang terganggu, kayaknya ini imajinatif nih. Perumpamaan itu nggak bakalan terjadi. Sebab itu jam 2, berisiknya Masya Allah. Ya. Sementara tidak semua orang suka untuk mendengar. Bahkan ketika kita hidup bersama dengan non-muslim kan, dia nggak berkepentingan dengan sahur. Jam-jam segitu waktunya orang istirahat penuh. Tapi malah dikasih suara yang demikian berisik. Jadi mungkin saya kira ini imajinatif. Enggak, Ustaz. Soalnya begini, Ustaz. Karena kan ini udah kadung viral, Ustaz. Viral dalam artian kan mereka yang keliling, ada warga yang protes. Sehingga demi menjaga ini kan nanti, Ustaz, di Ramadan tahun depan, itu tindakan antisipasinya dibuat semacam angket, Ustaz. Kesepakatan bersama, Kesepakatan warga. tanda tangan. Perlu ada atau tidak? Iya, nah jadi artinya Andaikan satu kampung sepakat. betul, Ustaz, kita supaya tidak ada terulang lagi nanti seperti ini gitu. Karena kan mereka yang bangun itu ngerasa terganggu, Ustaz. Artinya kita udah capek kok, kamu nggak terima kasih sama kita, malah kita dimarahi gitu, Ustaz. Akhirnya kan sangat mungkin nanti di 2025 nanti 1446 itu kan akhirnya bulan Sya'ban itu udah seluruh warga kumpul keliling minta tantangan. Rumah siapa yang setuju yang enggak. Dan itu kan sangat mungkin, Ustaz. Oke, tanda tangan, deal ya, sepakat semua. Enggak ada yang bakal memviralkan lagi ini nanti kampung kita rame nih gitu kan. Itu sangat mungkin, Ustaz. Bukan Ya, imajinasi. andaikan satu kampung sepakat ya, Iya. kemudian mereka tidak merasa terganggu, dari sisi gangguan sudah nggak ada. Mm-mm. Cuman acara malam dengan yang seperti ini, ya kita sebut ini nggak baik dari sisi waktu malam itu seharusnya dipakai untuk ibadah, bukan dipakai untuk joget-jogetan Iya. atau menyuarakan irama yang nggak karuan tadi. Karena suaranya kan nggak karuan ya. Memang kadang mereka atur sehingga kadang seperti suara musik. Ya. Cuman tetap saja nggak nyaman untuk didengar. Baik, berarti yang syariah, Pak Ustaz? Atau mereka cukup di musola, pegang mikrofon dengan irama-irama tertentu, sahur, sahur, sahur. Nah, bahkan ada yang Ada yang irama. syar'i sebenarnya. Gimana, Ustaz? Di zaman Nabi SAW sudah ada Iya. adzan awal. Adzan awal dengan syar'i. Bilal adzan sebelum subuh. Kata Nabi SAW, Inna Bilalan yu'adzinu bil-lail, fakul washrab. Sesungguhnya Bilal adzan di waktu malam, artinya belum subuh. Silakan kalian makan dan minum. Hatta yu'adzina Ibnu Ummi Maktum. Sampai kalian mendengar adzannya Ibnu Ummi Maktum. Dan Ibnu Ummi Maktum ini adzan karena beliau buta ya. Setelah diberitahu, asbahta, asbahta. Kita sudah subuh, kamu sudah masuk waktu subuh. Barulah beliau adzan. Muadzinnya Nabi SAW ketika itu ada dua di Madinah. Bilal adzan awal dan Ibnu Ummi Maktum adzan subuh. Maka mungkin ini bisa kita jadikan sebagai solusi yang syariah apa? Ya kayak gini, adzan awal. Tapi coba sekarang kalau misalnya ada adzan awal. Nggak jadi sahur, Ustaz. Ribut masyarakat. Iya. Itu pernah diuji coba di salah satu masjid. Jadi setelah ada pengajian tentang syariat adzan awal, akhirnya di masjid itu dicoba. Kita adzan awal, corong luar. Adzan awal. Warung sebelah itu datang orangnya. Mas, ini belum waktunya subuh, kenapa adzan? Ya karena dia mungkin nggak ikut kajian waktu itu. Iya. Jadi orang mengingkari sesuatu yang syar'i karena edukasi belum sampai. Sehingga mungkin mereka membela praktek tadi ya, membangunkan sahur dengan cara ribut-ribut tadi. Tapi ketika dikasih yang syar'i nggak mau. Padahal adzan awal ini bisa juga bikin efek kaget. Ya, wah sudah adzan, ternyata adzan awal. Terus orang kan lihat jam dah. Begitu dia dengar adzan, yang dilakukan apa? Ketika bangun. Kemungkinan besar lihat jam. Baru jam 3. Nggak percaya dia, lihat jam yang lain. Untuk memvalidasi ini. Betul nggak jam saya ini nggak keliru? Akhirnya ketika dia yakin, baru jam 3. Nah, di saat itulah dia bangun. Jadi dengan adzan awal, insya Allah itu solusi yang syar'i. Di mana orang bisa bangun sebelum subuh untuk sahur.